Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas, terutama pada kegiatan belajar mengajar di pagi hari ini. Untuk materi pagi hari ini, yaitu pertemuan ke-13, kita akan membahas tentang sistem transmisi otomatis, di mana secara garis besar materi yang akan kita uraikan ada 3, yaitu yang pertama jenis transmisi otomatis, yang kedua cara kerja transmisi otomatis, kemudian yang ketiga ada cara kerja torque converter. Berikut ini adalah gambar dari komponen transmisi otomatis. Yang pertama ada torque converter, kemudian input shaft, terus clutch assembly, planetary gear, dan kemudian ada oil pump. Jenis-jenis transmisi otomatis berdasarkan letak mesin dan roda penggerak. Yang pertama ada automatic turn axle, kemudian yang kedua ada automatic transmission. Automatic turn axle digunakan pada kendaraan bertipe FF atau mesin depan penggerak roda depan, sedangkan automatic transmission digunakan pada kendaraan tipe FR, mesin depan dan penggerak roda bagian belakang. Kemudian yang kedua dibedakan berdasarkan sistem pemindah gigi dan waktu lockup. Ada 2, yang pertama transmisi otomatis full hidrolis, yang kedua ada ESAT, yaitu yang diatur secara elektronik. Jenis transmisi otomatis yang umum digunakan pada kendaraan, yang pertama adalah transmisi otomatis dengan roda gigi planet. Konsep transmisi ini adalah menggunakan tekanan fluida atau full hidrolik. Tipe ini banyak digunakan pada jenis mobil di Indonesia. Kemudian yang kedua ada transmisi otomatis atau CVT. Rasio gear pada jenis CVT ini menggunakan perbandingan sabuk yang akan membesar dan mengecil berdasarkan gaya sentrifugal, sehingga pemindah gear rasionya lebih halus. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, transmisi otomatis DSG. Perpindahan gear menggunakan elektronik. Transmisi jenis yang ketiga ini jarang digunakan pada mobil yang ada di Indonesia. Keuntungan dalam penggunaan transmisi otomatis. Yang pertama, mengurangi kelelahan pengemudi karena peniadaan pengoperasian pedal kopling dan pemindah gigi. Yang kedua, perpindahan roda gigi otomatis terjadi secara lembut pada kecepatan yang sesuai dengan kondisi pengemudian. Yang terakhir, mengurangi beban mesin dan mencegah beban pemindahan tenaga yang berlebihan karena menggunakan torque converter, bukan kopling mekanik. Pada materi hari ini kita khususkan membahas transmisi otomatis dengan gigi planetary, yang komponennya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama torque converter, kemudian yang kedua planetary gear unit, kemudian yang terakhir atau yang ketiga hydraulic control unit. Torque converter fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi sebagai automatic clutch, di mana meneruskan atau tidak meneruskan torsi mesin ke transmisi. Kemudian peningkatan torsi dihasilkan dari mesin. Kemudian meredam gaya vibrasi mesin ke drivetrain. Kemudian berfungsi sebagai flywheel agar putaran mesin halus. Yang terakhir, memutarkan pompa oli untuk hydraulic control system. Komponen utama dari torque converter ada 3,
Yang pertama itu ada pump impeller, selalu terhubung dengan drive plate, berfungsi sebagai penghasil aliran fluida pada torque converter, atau bisa kita sebut dengan komponen penggerak. Yang kedua ada turbine runner, selalu terhubung dengan input shaft transmisi otomatis, berfungsi sebagai penerima aliran fluida dari pump impeller atau komponen yang digerakkan. Kemudian yang ketiga ada stator, terletak di antara pump impeller dan turbine runner. Porosnya terhubung dengan case transmisi otomatis melalui one-way clutch, berfungsi untuk mengarahkan fluida yang mengalir dari turbine runner ke bagian dalam pump impeller, sehingga dapat melipat gandakan tenaga atau torsi. Prinsip kerja torque converter ada dua. Yang pertama, prinsip pemindah daya. Saat kipas A dan B berhadapan, kipas B akan berputar ke arah yang sama walaupun switch dalam keadaan off. Kemudian yang kedua, prinsip kerja penggandaan torsi. Jika diberi pengaruh, udara akan melalui kipas B dan kembali ke kipas A dari arah belakang lewat pengarah, seperti kita lihat pada gambar. Energi yang tertinggal pada udara setelah melalui kipas B akan membantu isi kipas A untuk berputar, sehingga kipas A dapat berputar dengan lebih cepat, yang artinya terjadi penggandaan tenaga atau torsi pada kipas A. Cukup untuk materi hari ini. Silakan kalian kerjakan tugas, yaitu mencari atau menjelaskan cara kerja dari torque converter.